Sebenarnya kalau mau dibilang sih sangat disayangkan saya itu berpindah dari sana kayak gitu. Cuman mungkin yang pertama pasti karena keluarga, karena saya juga ingin dekat dengan keluarga dan it's a better choice to move to Indonesia. Sekarang banyak penelitian-penelitian yang advance membutuhkan bahan-bahan yang cukup mahal dan juga fasilitas yang cukup advance gitu. Jadi kalau secara umum sih masalah bagi peneliti pasti masalah funding dan juga fasilitas. Tapi pastinya semua masalah itu bisa kita solve dengan cara berkolaborasi, karena ketika kita tidak punya fasilitasnya misalnya, kita bisa mengirimkan sampel kita ke orang lain seperti itu, ke mitra kita, sehingga penelitian atau riset kita juga bisa berjalan dengan mulus gitu ya. Kalau kita cuman stuck di kita, tidak ada kolaborasi, kita mikir sendiri gitu ya pusing-pusing sendiri gitu. Karena nggak ada yang bisa diajak bertukar pikiran ataupun diajak riset bareng seperti itu. Jadi memang penting sekali sih kolaborasi bagi seorang peneliti. Banyak cara sih ya. Yang pertama mungkin bisa kita sendiri yang proaktif untuk berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan para peneliti yang lain. Misalnya ketika kita melihat suatu paper dan kita tertarik dengan paper itu, pastinya kan setiap paper itu ada email yang tercantum di situ ya. Kita bisa meng-email si corresponding autornya bahwa kita tertarik dengan penelitian ini dan apakah memungkinkan untuk melakukan kolaborasi. Kemudian cara yang kedua mungkin dari forum-forum ilmiah seperti seminar, workshop, dan lain sebagainya. Di situ pasti kita banyak bertemu dengan peneliti-peneliti yang lain, di mana kita bisa jalin lah komunikasi dan ya mencoba untuk merencanakan mungkin riset ke depan mungkin saya bisa nih gitu, gabung dengan Anda atau kita ajak mereka, ayo saya punya riset ini, saya lihat bahwa Bapak punya riset seperti ini, sepertinya cocok nih dimasukin kemari, seperti itu. Jadi ya kita yang harus lebih proaktif untuk menjalin atau mencari kolaborasi dengan peneliti yang lain. Keep your passion lah as a researcher gitu ya. Kadang sebagai peneliti itu kan banyak pertanyaan di kepala kita gitu. Memang itu kadang membuat stres ya, membuat apa. Cuman jangan hentikan pertanyaan itu, karena dari situlah awal kita itu mendapatkan ide untuk melakukan suatu penelitian. Sebagai seorang peneliti, kita juga harus jeli dalam memperhatikan sekeliling kita gitu. Apa sih masalah yang ada sekarang? Dengan kita melakukan penelitian ini, apakah relevan dengan masalah yang ada sekarang dan apakah bisa menyelesaikan masalah tersebut? Walaupun kita sudah menjadi peneliti, bukan berarti kita berhenti untuk belajar gitu ya. Pasti kita harus senantiasa untuk meningkatkan skill kita, untuk meningkatkan pengetahuan kita, karena teknologi itu kan selalu berjalan dan berjalannya itu sangat cepat. Jadi kita harus senantiasa mengikuti teknologi yang ada, belajar, meningkatkan skill agar kita tidak tertinggal. Kalau sekarang sih saya lagi meneliti tentang tanaman pongamia. Jadi tanaman pongamia itu merupakan salah satu tanaman potensial untuk biofuel. Karena sekarang malah kalau nggak salah tuh di Jepang sudah mengembangkan bahan bakar berbasis tanaman. Bahan dasarnya itu adalah biji pongamia. Jadi sekarang saya tertarik untuk meneliti tanaman pongamia ini dan interaksinya dengan bakteri Rhizobia. Karena memang si pongamia ini termasuk tanaman yang punya nodul-nodul, di mana nodul-nodul itu berisi bakteri-bakteri Rhizobium yang mana bisa berinteraksi secara positif dengan pongamia dan mendukung pertumbuhan tanaman pongamia. Di Indonesia banyak ya, ada di beberapa tempat, dan dia itu ketahanan hidupnya terhadap lingkungan itu, baik itu dari segi suhu ataupun jenis tanah, sepertinya daya hidupnya cukup tinggi. Tapi memang saya belum bisa menjelaskan ke arah sana karena memang masih early research gitu ya. Riset itu menurut saya sangat penting sekali karena mungkin berbagai masalah yang ada di sekitar kita bisa kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan riset atau penelitian. Kita buat suatu desain penelitian untuk menjawab masalah yang ada di sekitar kita dengan pendekatan yang sistematis dan ilmiah, sehingga nanti juga hasilnya akan lebih efektif untuk diaplikasikan ke lapangan. Kalau boleh jujur ya, saya sangat cinta dengan Jepang ya. Waktu itu saya kuliah di Jepang, di Hokkaido University, dan it's such a beautiful city. Bagus banget kotanya itu, dimana kita bisa melihat four seasons yang kita nggak bisa lihat di sini gitu. Dan mana lagi saya mendapat supervisor yang super duper baik waktu itu ya. Sangat support dengan apapun kondisi mahasiswanya dan tidak menyerah dengan, walaupun kita itu udah yang, aduh
aduh gitu ya, udahlah berhenti aja. Mereka tuh pasti support gitu. Jadi support system di waktu itu di lab saya itu cukup baik. Sebenarnya kalau mau dibilang sih sangat disayangkan saya itu berpindah dari sana kayak gitu. Cuman mungkin yang pertama pasti karena keluarga, karena saya juga ingin dekat dengan keluarga dan it's a better choice to move to Indonesia. Dan yang kedua, karena passion saya masih menjadi seorang peneliti, maka saya tetap menjalani karir itu, karir sebagai seorang peneliti. Kemudian yang saya lihat juga banyak sih yang harus dibenahi, terutama masalah-masalah yang ada di Indonesia ya, yang mungkin perlu kita sebagai peneliti yang mungkin sudah belajar bagaimana berpikir secara ilmiah atau meneliti problem solving seperti itu, yang memang ya apalagi yang harus kita lakukan kalau tidak membantu. Sayang banget ilmu yang sudah kita kecam selama ini dari bangku sekolah sampai bangku kuliah tapi tidak bermanfaat gitu ya bagi orang banyak. Being a scientist merupakan wadah bagi kita juga untuk membantu atau ikut dalam meningkatkan kualitas lingkungan ataupun masyarakat.